Ya, rapat koordinasi pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Ya, saat ini saya sedang berada di gedung lantai 2 dari gedung Arsip dan telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pihak yang berkaitan mengenai pengalihan jalan dengan adanya perbaikan jembatan di Kabupaten Balangan dan dialihkan jalan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa hasil keputusan yang telah disepakati memang tidak jauh dari hasil kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati pada tanggal 23 Desember 2021, mengingat pada saat itu juga dilakukan pengalihan jalan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil dari kesepakatan bersama diantaranya adalah penindakan tegas terhadap kelebihan muatan yang tidak sesuai dengan kelas jalan kelas 3, yaitu maksimal 8 ton, yang dibuktikan dengan delivery order atau surat jalan dari pihak perusahaan, sekaligus penindakan pelanggaran angkutan barang yang akan dilakukan tindakan tegas oleh aparat terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemasangan rambu lalu lintas sesuai status jalan dan jembatan dilaksanakan oleh masing-masing dan yang berwenang untuk mempertegas tindakan hukum di lapangan, agar PT KON dan angkutan dan pengguna jalan menyesuaikan armada pengangkut muatan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, mengingat dengan kendaraan yang memiliki kapasitas maksimal 8 ton sesuai dengan KIR kendaraan yang berlaku. Untuk jam operasional yang angkutan semen KON melewati Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dari pukul 21.00 dan sampai pukul 5.00 WITA. Kendaraan angkutan tidak beriringan dan menjaga jarak agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, serta tidak memarkir kendaraan di bahu jalan. Dan berita acara ini akan disosialisasikan selama 5 hari dari tanggal 5 September hingga 9 September 2022 dan akan mulai dilakukan penindakan pada 10 September 2022. Dan untuk hasil kesepakatan hari ini rencananya akan disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat melalui baliho, selebaran, dan berbagai media agar seluruh pihak bisa mengetahui hasil dari rapat yang dilaksanakan pada hari ini. Ya, demikian adalah laporan kami dari rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Kalangan yang kita undang ini dapat mensosialisasikan juga dengan adanya penutupan jalan di Balangan, adanya perbaikan jembatan dan pengalihan di sini supaya masyarakat tahu, intinya seperti itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengantisipasi dan juga dari pengalaman yang kita alami waktu pertama kali dilakukannya pengalihan ini, jalanan rusak, di mana perlu adanya perbaikan secepat mungkin kan. Maka dengan demikian banyak masukan berkenaan dengan kita melaksanakan rapat ini. Harapannya adalah tonasi yang melewati Amunta ini sesuai dengan aturan, paling tidak ya 80 begitu kan. 8 ton. 8 ton untuk melewati sini. Karena apa? Dari pengalaman yang oleh masyarakat yang diwakili pada rapat ini, kalau mobil itu melebihi daripada 8 ton, ya yang jelas belum merusak jalan. Kemarin dengan adanya kerusakan jalan, maka banyak hal yang tidak kita harapkan, adanya kecelakaan yang terhambat, baik kendaraan ya angkutan yang kita alami banyak yang amblas mobil, kemudian kendaraan transportasi masyarakat pun juga terganggu begitu kan, yang perbaikan. Yang ketiga, kalau misalnya ada mobil yang melebihi pada itu oleh
masyarakat ini kita terima adanya yang mengganggu jalan, dan bukan jalan saja tapi bagi masyarakat kita yang diam di pinggir jalan terganggu. Sebenarnya cerita masyarakat adalah sampai bergoyang rumahnya, dan bahkan juga kalau ada beton ada yang mengalami kerusakan gitulah. Maka dengan demikian kita melakukan kali ini ya pertama memberitahukan kepada Tipikor kondisi ini supaya bagaimana mereka jangan menggunakan harapan kita, keputusan kita ini jangan menggunakan kendaraan yang melebihi daripada ketentuan aturan perundang-undangan, yaitu karena level jalan di Amuntai dalam kota di HSU ini ada level 8 Kelas 3. level 3 aja yang tidak bisa ya dilewati oleh kendaraan yang bermuatan lebih pada itu 8 ton tadi. Nah, selain daripada itu kan kita meminta juga dalam rapat hari ini minimal kawan DPO juga bisa mendata jalan yang dilewati, termasuk yang penting adalah jembatan. Jangan sampai di sana diberi ke jembatan, karena melewati di sini kondisi jembatan kita ini juga berakibat seperti apa yang dialami di Balangan Beringin gitu. Nah, dan ini perlu dikomunikasikan kepada Balai Jalan Nasional di Kalimantan Selatan ibaratnya, dan juga tentunya juga mengenai jembatan ini supaya diantisipasi dulu bagaimana kekuatannya, jangan sampai lebih parah dari apa yang terjadi di Balangan gitu. Jadi intinya pada ini bagaimana kita mengundang para yang mengikuti rapat ini dari SM, tokoh masyarakat, camat, kemudian Polkades, kelurahan, bersama paling tidak juga mereka bisa mensosialisasikan adanya lewat di sini kendaraan yang mengangkut semen khususnya begitu kan, dan juga bagaimana juga kita menghimbau meminta kepada Tipikor supaya kendaraan yang lewat ini jangan sampai melebihi daripada 8 ton begitu, sesuai dengan kemampuan jalan sehingga jalan bisa terpelihara, kemudian kendaraan yang lewat juga tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan juga, kenyamanan masyarakat kita yang di pinggir jalan yang dilewati oleh angkutan ini. Gitu. Pak, ini kan kalau hasil kesepakatan sudah disepakati ini tadi ya Pak ya. Ketika nantinya ada pelanggaran dari hasil kesepakatan ini Pak, penindakannya apakah memang juga sudah, tadi kan masih belum begitu banyak dibahas Pak untuk penindakannya Pak? Yang jelas yang bertindak ini kan soal angkutan adalah pihak yang berkenaan yang menangani soal ini yang kita harapkan. Memang tadi ada aspirasi untuk membentuk tim bagaimana melakukan penindakan. Berarti akan ada kelanjutan ya Pak ya untuk penindakan atau gimana? Dan mudah-mudahan kita ke sana akan kita lakukan. Ya misalnya ada yang lewat melebihi 8 ton, tindakannya seperti apa gitu Pak? Ya tentunya sesuai aturan gimana penindakannya kan, apakah itu ditilang atau bagaimana begitu kan. Yang jelas ini akan kita komunikasikan sebelum masuk ke Amuntai, sudah ada pemberitahuan bahwasanya yang lewat ini adalah cuma 8 ton aja gitu, supaya mereka perusahaan angkutan, perusahaan yang dari kondunya memahami gitu kondisi jalan kita ini. Iya, Pak, satu lagi Pak, mengingat yang dari tahun lalu kan Pak, salah satunya itu juga permasalahannya mereka itu tuh juga melewati jalan kabupaten gitu Pak. Nah untuk yang saat ini Pak, untuk mencegah supaya mereka kan kemarin karena ada kerusakan jalan akhirnya melewati jalan kabupaten, agar mereka memang tidak melewati jalan kabupaten lagi Pak. Nah harapan kita ke depannya itu, kalau memang Amuntai ini kan kondisi jalan cuma level 3 ya, kecuali kalau misalnya sudah dijamin oleh pemerintah lewat sana itu terjamin dalam levelnya bisa mengangkut yang lebih daripada 8 ton, silakan aja. Cuma
kita berharapkan karena Ambon-Tai ini kondisi jalan seperti itu memang daerah kita rawa, maka harapan ini bagaimana itu untuk kedepannya itu untuk melewati ini kepada jalan yang tersendiri begitulah. Seperti PT ada ngangkut batu baranya lewat kemarin kan ada yang mencuri lewat jembatan Paliwara gitu Pak, itu kan jalan kabupaten tuh kan kemarin kan sempat ada demo juga, itu kan mereka ada yang mencuri lewat jalan Paliwara atau bahkan lewat Balangan kayak gitu Pak, untuk mencegah itu Pak. Ya, mencegah itu kita beritahukan dulu lah. Kita sosialisasi memberitahukan sesuai aturan dulu lah. Nggak dibikin plang gitu ya Pak. Kemarin kan sempat ada dianggarkan bikin plang tuh Pak di depan jembatan Paliwara kalau itu Pak. Plang nggak mungkin ya Pak. Sebabnya ini jalan lebih dominan oleh jalan nasional lah, begitu kan. Dan maka dari itu tadi kaitannya kerusakan ini supaya PO sudah mendata memberitahukan supaya kerusakan jangan seperti pengalaman kita yang pertama gitu. Oke, siap. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya, demikian adalah wawancara kami dengan PLT Bupati Hulu Sungai Toro, Sairi Abdi.